Dari mana Anda tahu karangan daripada Lukas ini adalah firman Tuhan? Kalau nggak tertib saya turunkan. Kalau nggak ini tertib saya hanya turunkan ini. suratnya Waduh. Lukas ini hanya catatan-catatan Lukas aja yang dihasilkan dari penelitian yang disusun kembali untuk dipersembahkan kepada seorang kaisar bernama Theophilus. Lantas Anda mengatakan firman Tuhan, hampir bacot-bacotan sama sesama Kristen. Ya, Anda mempertahankan sebuah karya dari seorang Lukas, Anda menganggap itu firman Tuhan. Dari mana dasarnya? Ada nggak pengakuan Lukas kalau yang ditulisnya itu adalah firman Tuhan? Ada nggak pernyataan Lukasnya? Lukas mengatakan bahwa dia menulis firman Tuhan. Yang penyampai firman itu Yesus. Yesus, kami mengenalnya Isa alaihi salam. Itu yang penyampai firman, bukan Lukas. Ini harus diluruskan ini teman-teman Kristen. Kitab Lukas atau kitab Kisah Para Rasul, buku kedua dari catatan Lukas yang tidak dikenal siapa orang ini, itu tidak pernah menjelaskan dirinya kalau yang dituliskan itu firman Tuhan. Jadi Anda jangan sampai mati-matian maki-maki sesama Kristen, jangan. Hanya karena mempertahankan dogma buta. Kamu jangan begini, ini firman Tuhan matamu suwe. Dari mana Anda mengatakan itu firman Tuhan? Anda menganggapnya firman Tuhan, oke. Tapi ketika Anda ditanya, apa dasarnya Anda mengatakan itu firman Tuhan? Sementara itu kisah yang disusun oleh orang yang bernama Lukas yang adalah asisten Paulus. Kalaupun ada kebenaran yang sampai di dalamnya, ada kebenaran yang diceritakan di dalamnya, ya kebenaran sebagai cerita, bukan kebenaran sebagai firman Tuhan. Karena Lukas bukan penerima firman, dan Lukas bukan penyampai firman. Yang penerima firman itu Yesus, dan penyampai firman juga adalah Yesus. Coba, inilah yang Al-Quran datang. Sehingga Al-Quran mengatakan, la ikraha fiddin, kata bayyana rusydu minal ghayyi. Kenapa Islam itu tidak memaksakan? Karena Islam menyerahkan. Ini hitam, ini putih, ini coklat, ini biru. Jangan kau anggap hitam yang putih, jangan kau anggap putih yang hitam. Udah jelas semuanya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tinggal kau telaah, tinggal kau pikirkan, tinggal kau renungkan. Hasil penjelasan daripada apa yang tertuang dalam Al-Quran. Tinggal kau periksa, kalau sesuai dengan akalmu silakan kau pilih. Ini belok kiri, ini belok kanan, ini lurus, ini maju, ini mundur. Nah kalau seperti ini tidak jelas Lukas ini siapa, apanya Yesus Lukas ini, catatannya derajatnya apa, sahih, doif, maudhu atau apa ini catatan Lukas ini yang kemudian disebut sebagai Kisah Para Rasul. Jadi jangan membabi buta memaki teman sendiri dengan mempertahankan argumentasi yang tidak berdasar kepada firman Tuhan. Catatan Lukas ini apa dasarnya? Saudara-saudara Kristen saya mengatakan itu firman Tuhan. Apa kata Lukas tentang catatannya? Inilah firman Tuhan. Begitukah? Mana itu tertulis? Nggak ada. Theophilus yang mulia, aku melihat banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Firman Tuhan itu rupanya. Ayo saudara-saudaraku, saatnya kita belajar untuk jujur terhadap kebenaran meskipun kebenaran itu pahit. Silakan. Ya, firman Tuhan itu kan ada yang menulis, Bang Juma. Iya, tahu siapa yang menulis? Iya, siapa yang menulis firman Tuhan? Ya, dari mana Anda tahu bahwa yang ditulis Lukas itu firman Tuhan? Siapa yang ngajarin ente? Firman yang ngajarin Tuhan siapa? itu kan ada yang menulis. Saya ya kan? tahu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang tanya? Siapa yang sampaikan? Firman Tuhan? Bukan begitu. Siapa yang ajarkan Anda kalau yang ditulis Lukas ini adalah firman Tuhan? Itu pertanyaan saya. Firman Tuhan itu ada yang menulis. Sekarang saya kita paham kalau itu, saya paham. Saya sangat ngerti. Orang idiot pun ya, paham. kita cari tahu siapa yang menuliskan. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan, siapa yang menghantarkan pemahaman kepada saudaraku ini bahwa yang ditulis Lukas itu adalah firman Tuhan? Lukas itu kan Injil.
La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan saudaraku ini bahwa yang dicatat oleh Lukas, orang yang tak dikenal oleh Yesus ini adalah firman Tuhan? Tidak ada yang mengajarkan karena Ya, Lukas berarti itu Anda Injil. ngarang sendiri. Berarti Anda ngarang sendiri. Sedangkan Yesus sendiri berkata apa sebagai penerima firman? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu Yesus. Ini Lukas. Anda tahu dasarnya. perkataan Yesus dari mana? Anda tahu perkataan Yesus dari mana? Dari cerita-cerita pengarang. Alamak. Cerita siapa? Ceritanya siapa? Wartawan yang menceritakan setelah mereka memberita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Iya. Siapa dia? Dia siapa? Kita nggak tahu. Dia hanya wartawan lepas yang tidak dikenali oleh Yesus. Anda tahu dari mana? Dari catatan-catatannya. Catatannya siapa? Catatan wartawan itu. Iya, siapa wartawan itu? Itu yang Anda sebut Lukas. Berarti Anda membaca, mengetahui perkataan Yesus dari Lukas. Ya, benar sekali, pintar sekali, pintar. Yang dikatakan Yesus itu, yang dikatakan Yesus itu firman atau bukan? Sabar, saudara. Gantian kita pelan-pelan. Wartawan tersebut menceritakan bahwa Yesus berkata, Yohanes 12 nomor 49. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi berarti perkataan Yesus itu firman bukan? Menurut wartawan, Yesus berkata ucapan Yesus itu firman yang diterima Tuhan, yang diterima dari Tuhan. Sekarang pertanyaan saya balik. Sekarang ketika Lukas menuliskan perkataan Yesus, tulisan Lukas itu firman Tuhan bukan? Oh, bukan. Bukan. Perkataan Yesus itu yang dicatat Lukas itu kan firman Tuhan. Perkataan Yesus adalah perkataan Tuhan menurut wartawan. Nah, setelah wartawan memberikan narasi, Yesus berkata, si pewarta ini tidak sedang menuliskan firman Tuhan, tetapi sedang menuliskan sabda seorang nabi yang menceritakan sabdanya terkait dengan firman Tuhan. Berarti isinya firman Tuhan atau bukan sabdanya itu? Isinya adalah catatan-catatan pengarang yang menceritakan tentang oknum bernama Yesus yang katanya sedang menyampaikan firman Tuhan. Berarti yang dicatat itu firman Tuhan atau bukan? Bukan, itu narasi pengarang. Kan perkataan Yesus yang firman Tuhan itu kan dicatat. Betul, tapi berarti ketika firman itu dicatat, catatan itu adalah catatan tentang firman Tuhan. Bukan, salah. Catatan itu adalah narasi pengarang yang menceritakan tentang sosok Rasul yang sedang menyampaikan firman Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Iya. Sekarang saudara begini. Firman, sifatnya kan firman. Saudaraku Lintang, Anda hadir di situ. Kalau Al-Quran itu perkataan Muhammad kan. Jangan bicara sendiri, boleh? Itu juga dicatat oleh sahabatnya, sama saja. Boleh enggak Anda jangan bicara sendiri? Jadi gini, saudara Lintang hadir pada zaman abad pertama. Ya, lalu saudara Lintang, kan? Iya, dengarkan saya dulu. Saudara Lintang hadir di abad pertama. Kemudian saudara Lintang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kemudian saudara Lintang melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antara peristiwa itu ada yang bercerita tentang Yesus. Anda yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, lantas Anda menuliskan tulisan Anda berdasarkan kesaksian-kesaksian orang yang Anda temui, membahas tentang bagaimana Yesus berkata, bagaimana Yesus memberikan suatu instrumen keadaan yang ada pada zaman itu, tapi orang ini tidak hadir pada saat itu, hanya mendengarkan cerita-cerita. Pertanyaan saya, apakah catatan Anda adalah catatan firman Tuhan? Tentu saja, karena perkataan yang dicatat itu perkataannya Yesus yang bersifat firman Tuhan. Oke. Berarti Anda ini rasul.
Rasul itu kan apostolos, diutus. Apakah kemudian Lukas diutus? Dia masuk dalam 70 murid. Saya tanya, apakah Yesus mengutus 12 muridnya dan diantaranya ada Lukas? Tidak ada di 12 Tidak itu Lukas. ada. Tidak ada. Sekarang ketika Anda pun mencatat pada saat itu dan Anda tidak dikenali oleh Yesus, Anda hanya menarasikan sebuah cerita yang Anda susun berdasarkan hasil penyelidikan. Apakah catatan Anda boleh dikatakan sebagai firman Tuhan? Tentu saja. Oh tidak, Anda sedang mencatat sebuah tulisan yang Anda sangka firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan itu, saudaraku, adalah yang terlontar dari mulut Yesus. Itu yang disebut firman Tuhan. Betul, dan Lukas mencatat itu kan. Dari mana Anda tahu kalau yang dicatat Lukas itu adalah yang terlontar dari mulut Yesus? Karena Lukas itu mendapatkan dari saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata melihat. Saksi mata siapa? Siapa? Coba sebutkan saksi matanya siapa? Saksi matanya siapa? Ya, kalau menuliskan tentang Maria, tentu saksi matanya Maria. Iya, di mana Lukas bertemu Maria? Di mana Lukas bertemu Maria itu di mana? Lukas itu kan hidup pada zaman yang sama. Di mana Lukas bertemu Maria? Di mana Lukas bertemu Maria? Bertemunya itu kan tidak dituliskan, Bang. Ya, berarti tidak bisa disebut sebagai firman Tuhan karena terputus. Mata rantai pemberitaannya terputus dari Maria. Hah? Kesaksian siapa? Lukas mencatat sanadnya. Lukas mencatat sanadnya sendiri. Dia melalui sanadnya sendiri, ngarang sendiri. Berarti itu karangan dia sendiri yang tidak bersanad. Sekarang apakah Maria bertemu Lukas? Tidak. Lalu dari mana Lukas menceritakan Yesus? Tahu dari mana kalau tidak bertemu? Nah, justru itulah yang saya bertanya. Makanya Lukas menceritakan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha. Banyak orang berusaha. Berusaha apa? Menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah menyelidiki dengan seksama dari kondisinya seperti itu kan. Nah, lantas Anda mengatakan firman Tuhan. Peristiwa dari kejadian yang terjadi itu kan ada banyak orang yang mau menyusun cerita istilahnya. Lalu Anda datang katakan untuk itu firman Tuhan. Hasil penyelidikan Anda katakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan materinya, ucapan Yesusnya. Sekarang Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan, apakah melakukan penyelidikan? Yesus tidak melakukan penyelidikan lah. Kenapa bisa dia tidak melakukan penyelidikan? Karena menyelidiki apa? Dia tidak menulis. Enggak, maksud saya kenapa Yesus tidak melakukan penyelidikan? Karena dia tidak menulis. Lah, karena dia adalah penerima firman. Dia yang menerima firman itu, maka dia juga yang menyampaikannya. Maka dia tidak perlu melakukan penelitian. Kenapa dia tidak melakukan penelitian? Karena wahyu itu datang kepadanya. Bisikan wahyu itu datang. Ilham wahyu itu datang kepadanya. Jadi dia tidak perlu melakukan penelitian. Maka apa yang disampaikan oleh Yesus itu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang dikatakan Yesus disampaikan ke siapa? Kepada murid-muridnya. Lah, terus murid-muridnya menuliskan kan? Tidak ada muridnya Yesus menulis, tidak ada. Yohanes, penulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Terus muridnya Yesus siapa? Muridnya Yesus kan cuma 12. Iya, ada Yohanes apa enggak di situ? Di antaranya Filipus. Tapi Yohanes, penulis Yohanes bukan murid Yesus.
Yohanes itu muridnya Yesus atau bukan? Ada memang murid Yesus namanya Yohana, memang ada. Ada Yahya, ada. Sekarang permasalahannya penulis buku Yahya itu Yohanes itu nabi. bukan murid Yesus. Kalau Yahya itu nabi pembaptis, bukan murid. Iya, tahu. Tapi saudara harus tahu bahwa Yahya juga yang bukan pembaptis juga itu adalah murid Yesus. Nah, itu Yohana itu. menuliskan enggak? Menuliskan Sekarang tentang Yesus. sekarang begini kawan, penulis buku Yohanes itu bukan murid Yesus, titik. Terus dia muridnya siapa? Kita tahu siapa pengarang Yohanes itu, kita tidak tahu. Hmm. Belakangan baru dikasih kemudian nama Yohanes agar dianggap murid Yesus. Ya memang semua Injil kan enggak ada nama pengarangnya. Nah memang itu makanya. Ya, tapi kan di Belakangan- cerita-ceritanya itu kita tahu kan personilnya siapa belakangan aja. di baru dikasih nama biar keren. Padahal Enggak, kalau Anda di isi isinya apa? itu kan kelihatan. Apanya? Isi apanya? Murid yang dikasihi seperti itu kan itu kode. Kode apa? Ya Kode kode. apa? Kode apa? Murid yang dikasihi. Murid yang dikasih kan ada 12, satu berkhianat, tinggal Nah, iya. 11. Pasti Nah, ada terus yang Coba buktikan paling kepada dekat saya. dengan Yesus kan ada itu. Coba saudara Paling buktikan dekat kepada dengan Yesus saya. kan ada itu. Penulis buku Yohanes ini adalah murid Yesus. Buktikan kepada saya. Saya harus baca di mana dia? Yohanes 1 kah? Yohanes 2 kah? Yohanes 3? Yohanes 4 atau di mana? Buktikan kepada saya. Oh iya, saya perlu buka data. Ya, Saya mana? nggak siap data. Ya, silakan. Harusnya Anda langsung tunjukkan. Ini loh muridnya Yesus tertulis di sini. Mana? Tidak ada. 4 kitab kanonik Anda bisa cari itu. dengan clue murid yang dikasihi. 4 kitab kanonik itu 4 penulisnya bukan murid Yesus. Lukas, Markus, penulis Matius tidak diketahui sampai sekarang siapa penulisnya. Hanya dikira-kira Matius. Begitu juga penulis Yohanes tidak diketahui sampai sekarang siapa penulisnya. Hanya dikira-kira Yohanes. Makanya saya katakan maaf nih. Kitab saudara itu tidak sampai pada level firman Tuhan, kawan. Hanya penyelidikan yang dilakukan oleh penulis yang menceritakan tentang orang yang ditengarai bernama Yesus Kristus. Makanya ceritanya itu ada bercerita tentang Yesus anak Maria, ada bercerita tentang Yesus yang dinubuatkan Yesus anak Maria akan datang untuk menggantikan posisinya. Memakai namanya, menyesatkan banyak orang, dan seterusnya. Itu dirangkum di dalam kitab saudara. Nah, karena Anda sudah terbentuk untuk memahami dan memikirkan bahwa buku Anda itu adalah firman Tuhan, maka semua karangan-karangan yang ada dalamnya Anda imani firman Tuhan. Padahal itu bukan. Kalau Taurat itu firman Tuhan atau bukan? Kalau yang datang kepada Nabi Musa jelas itu firman Tuhan. Kan ada juga perkataan Musa di situ banyak. Mana kita tahu? Itu kan cuma terjemahan dari kitab yang tidak tahu dari mana asal usulnya. Nah, Kenapa sih selalu salah gitu loh? loh, karena memang kitab Anda bukan Taurat dan bukan Injil. Enggak, Taurat tadi kan katanya firman, tapi pada faktanya kan perkataan Musa macam-macam ada di situ. Taurat itu kitab yang datang kepada Nabi Musa, bukan yang datang kepada lembaga Bible Indonesia. Anda harus bedakan itu. Nabi Musa punya kitab dituliskan kurang lebih 1400 Isinya apa? tahun sebelum Masehi. Mana kita tahu? Isinya kitab Musa apa? Mana kita tahu? Emang ada yang pernah lihat kitabnya Nabi Musa? Yang di Israel itu bukan? Ya mana kita tahu? Apa dasarnya Anda mengatakan Yang itu di kitabnya Mekah Nabi Yahudi Musa? atau bukan? Saya tanya apa dasarnya Anda mengatakan itu kitabnya Nabi Musa? Loh, mereka mewarisi kan? Secara Mewarisi sejarah gimana? kan Mana mewarisi. buktinya secara histori mana? Setelah Nabi Musa Ya kan siapa? ada bait Allah, ada Taurat yang dibaca di situ. Setelah Nabi Musa siapa? Bukankah bait Allah itu udah hancur? Lah Bukankah Tauratnya tidak- apakah hancur juga? Lah, mana jaminannya Taurat itu masih ada? Lah penemuan-penemuan itu Penemuan di apa? Laut Mati itu Apa yang mati di laut?
penemuan laut mati. Naskah penemuan laut mati itu loh. apanya yang ditemukan? Naskah laut mati. Iya, matinya laut di naskah di mana maksudnya? Penemuan naskah laut mati. Iya, penemuan naskah laut. Yang di dalam Lautnya gerabah mati itu. kenapa di naskah? Itu kan naskah. Iya kan naskah lama itu. Ya, terus yang menjamin kalau Dan itu sama ada, dengan Tauratnya yang Yahudi menjamin sekarang. kalau itu adalah Taurat siapa? Yang mengatakan itu Taurat siapa? Otoritas siapa yang mengatakan itu Taurat? Sedangkan itu kan bersifat usia yang lama dan itu sama. Apa dasarnya mengatakan itu kitabnya Nabi Musa? Ya isinya dong. Dari mana Anda tahu kalau itu Taurat Musa? Ya, kalau dibaca kan tahu isinya apa. Iya, dari mana Anda tahu kalau itu Taurat? Loh lah ya dibaca isinya apa? Lah, dari mana Anda tahu kalau itu Taurat? Hanya membaca sebuah kitab yang sudah usang, lantas Anda mengatakan ini Taurat. Nah, iya, dan Emang itu sebelumnya Anda sudah dibandingkan pernah dengan lihat yang Taurat? dipelihara. Dan itu dibandingkan dengan yang dipelihara Yahudi itu kan sama. Dipelihara Yahudi gimana? Dipelihara Yahudi? Teks itu kan disalin dan dipelihara tuh kan. Dari mana? Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi. Lalu setelahnya siapa? Teks itu kan disalin, diterjemahkan. Disalin gimana? Siapa pemelihara Torah? Siapa pemelihara Torah sama Nabi Musa? Di sinagog itu dipelihara. Ilah kok sinagog pula? Yang saya tanya, siapa Ya, yang memang memelihara? tempatnya di situ, menaruhnya di situ. Siapa yang kemudian memelihara Taurat setelah Nabi Musa? Bangsa Israel, Yahudi sekarang. Mana dalilnya? Di mana dalilnya tertulis mereka memelihara Taurat? Ya nggak ada bang, yang ada Ya itu nggak bukti ada. tekstual yang ada Terus sekarang. Anda yang mengatakan dibaca bahwa itu. mereka masih memiliki Gimana Taurat, sih? itu dasarnya apa? Kalau Anda punya Quran hari ini tuh namanya itu Quran terpelihara gitu loh. Ya kalau Al-Quran Nggak perlu jelas. dituliskan Al-Quran Kalau Al-Quran terpelihara. jelas, Nabi Muhammad menghafalkan, murid-muridnya menghafalkan, kemudian dituliskan. Kenapa kok jelas itu. ditulis? Tapi kenapa Ya kok kan- ditulis? Ya kan dihafalkan toh. Ditulis Kenapa kok emang? ditulis? Ya kenapa emang ada larangan menulis? Nggak ada perintahnya kan? Tidak ada perintahnya, tapi perintah untuk menyampaikan kepada seluruh makhluk kan ada. Maka untuk sampai kepada Nah ya makhluk kan seluruh, disampaikan aja secara lisan. Kenapa ditulis? lah kan perintahnya membaca, Iqra. Maka orang-orang harus Membaca membaca itu kan Quran. mengucapkan toh. Iya, tapi bagi mereka yang tidak bisa menghafalkan, cukup membacanya kan bisa. Nah iya berarti itu kan terpelihara dengan Ya tulisan. terpelihara, dihafal dan dibacakan. Jelas itu. Nah sekarang kalau Taurat, Bagaimana budaya penyampaiannya bisa gimana? dikirim kalau itu berupa hafalan? Maksudnya? Kitab sucimu itu loh bagaimana bisa sampai ke mana-mana kalau itu bersifat hafalan? Penghafalnya sudah mati. Buktinya dihafalkan. Anda membaca, saya menghafalkan. Ada yang membaca, saya dengarkan, ketika keliru saya luruskan. Begitu tradisinya. Di Islam itu ada dua tradisi. Pertama hafalan, yang kedua tulisan. Kuat Al-Quran itu. Nah sekarang kitabnya Musa, Nggak ada tradisi tulisan. Tulisan itu kan sudah hilang. matamu suwe. Matamu suwe. Apa bilang tidak ada? Hari ini semua Al-Quran, perkamen pada kemana? Nggak hari ada. ini semua Al-Quran dihapuskan. Yang dengar dulu, Mushaf Al-Quran Al-Saf semua, mana? jangan bicara sendiri. Al-Quran semua dihapuskan di atas muka bumi. Bisa nggak dituliskan hari ini juga? Bisa. Kenapa? Karena banyak Al-Quran berjalan, para penghafal. Nah sekarang Nabi Musa, meninggalnya Nabi Musa, siapa yang melanjutkan? Yosua. Setelah Yosua, Ya ada nabi-nabi lain kan banyak tuh. kalau cuma ngomong kayak begitu, kucing pun bisa meow, meow. Loh itu kan meow. terbukti secara tekstual. Ada kitab Yosua. Apanya yang terbukti secara tekstual? Apanya? Orang Kitab lembaga Yosua. Bible Indonesia, lembaga Bible Indonesia saja membikin kemudian kitab edisi baru itu bukan berdasar Torah, tapi berdasarkan terjemahan lama yang berlalu. Dari terjemahan yang Nah, sudah kalau nggak lama, diterjemahkan orang Indonesia bagaimana bisa tahu?
Terus apa Muslim aja dasarnya? kan perlu diterjemahkan. Yang diterjemahkan Nggak ini bisa bahasa apa? Arab. Yang diterjemahkan oleh Rai ini apa? Yang diterjemahkan, Iya. ya tentu bahasa lain diterjemahkan. Bahasa iya, maksudnya kenapa nggak ngaku Torah? Malu. Kenapa nggak bilang ya Torah yang apa? Ya, saya bertanya diterjemahkan kepada apa? saudara. Saya yang bertanya kepada Anda. Kan Lain ada menerjemahkan kitab apa? Kitab Musa kan, 5 kitab Musa itu kan Kitab diterjemahkan. Kitab Musa, mulutmu robek, seenak perut kau ngomong. Mana ada kitabnya Musa di Lembaga Bible Indonesia? Dari mana kitabnya Musa itu? Dari mana? Dari Hong Kong. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan itu kan kitab Musa. Itu kitab yang dibawa oleh Belanda, lalu Dari mana? dalam Belanda bahasa dapat Melayu. dari mana? Ya Belanda tanya dapat orang dari Belanda mana? sana. Tanya orang Belanda, ngapain tanya saya? Dari mana Loh, mereka Anda ngambil kan- kitab itu? Ya, Dari mana kan Belanda dapat ngambil dari kitab? Dari mana? pusatnya, Pusatnya dari di mana? bangsa Israel kan? Nenekmu kiper. Memang dapat dari mana? Ya dapat dari Kaisar Romawi lah. Romawi dapat dari mana? Romawi dapat dari mana? Septuaginta. Septuaginta dapat dari mana? Dari abad ketiga sebelum Masehi. Iya, dari mana? Ya itu yang tidak tahu dari mana dasarnya. Kehilangan arah kita. Setelah 3 abad sebelum Masehi, Ptolemy II menerjemahkan dalam bahasa Septuaginta. Itu mereka mendapatkannya dari mana? Bingung, ambil lalu. Ndek Nara. Kemana perginya rimbanya? Entah kemana-mana. Nah, begitu saudara-saudara. Silakan dilanjut dulu, saya ada telepon.